Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Eva Kristina mau mengajak kita bersama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan nas almanak hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 11 Desember tahun 2024, yang mana terdapat dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Namun sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami boleh dibangunkan pada pagi ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Tuhan Yesus, kami mau melandaskan kehidupan kami, segala aktivitas kami sepanjang hari ini dan seterusnya dengan firman-Mu. Kami mohon bila Tuhan berbicara bagi kami, agar apa yang kami dengar hari ini dapat menjadi landasan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nas firman Tuhan bagi kita hari ini mengatakan bahwa keselamatan bagi umat Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada orang mengatakan bahwa katanya, untungnya hidup ini cuma sekali. Kalau 2 kali saya tidak sanggup. Dari kalimat pernyataan ini artinya bahwa mau menceritakan kepada kita tentang kenyataan kehidupan ini syarat dengan berbagai-bagai penderitaan. Memang kita akui Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang tidak pernah lepas dari yang namanya pergumulan dalam hidup. Entah itu bergumul dalam sakit penyakit, dalam hal ekonomi, dalam hal hubungan keluarga dan lain sebagainya. Ada begitu banyak hal-hal yang memberatkan kaki kita untuk melangkah dalam menjalani hari-hari kita setiap hari. Sehingga kadang-kadang bahkan mungkin sering keadaan-keadaan yang menyulitkan dalam hidup kita itu membuat kita menjadi lesu, membuat kita menjadi tawar hati, dan membuat kita menjadi takut dalam melanjutkan dan menjalani kehidupan kita. Nanas kita hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan merupakan janji keselamatan dari Tuhan bagi umatnya Israel yang pada saat itu tengah dalam pembuangan, bahwa mereka akan mengalami pembebasan, keadaan mereka akan dipulihkan, mereka akan menikmati hari-hari yang hidup mereka dengan penuh kebahagiaan. Kita lihat di ayatnya yang keempat dan ayat yang kelima dan keenam. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihat, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti lusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Demikian yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan umatnya Israel pada saat itu, bahwa mereka yang terikat akan dibebaskan oleh Tuhan, sehingga mereka diharapkan jangan pernah takut dan tawar hati dalam menjalani pergumulan hidup mereka, sebab Tuhan pasti akan menolong mereka. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, meskipun di dalam dunia ini jalan kita mungkin penuh dengan duri, mungkin hari esok kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, entah suka atau duka yang menerpa, tetapi janganlah semuanya itu membuat kita menjadi takut dan tawar hati dalam menjalani kehidupan, sebab Tuhan akan pasti menolong kita. Bahkan jika sekarang kita dalam keadaan terpuruk, kita dalam penderitaan, yakinlah bahwa cepat atau lambat Tuhan pasti akan menolong kita, dan pertolongan Tuhan pasti tidak akan pernah terlambat. Tetap semangat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan dalam menjalani hidup, sebab kita tidak sendiri, sebab Tuhan akan selalu beserta kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah disampaikan bagi kami saat ini. Kami sungguh dikuatkan kembali bahwa kami tidak boleh takut dalam menjalani kehidupan ini, sebab akan selalu ada Tuhan bersama dengan kami. Biarlah kami dapat melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan,
sehingga kami senantiasa boleh menikmati hari-hari hidup kami dengan bahagia dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan, jemaat GKE Keharap Gohong. Bila Tuhan berkati jemaat Tuhan di sana, Tuhan memberi mereka damai, sejahtera, sukacita. Bila jemaat di sana senantiasa diberkati selalu dalam segala kehidupan mereka, pekerjaan mereka, dan dalam pelayanan mereka. Terlebih setiap pelayan Tuhan di sana, pendeta, penatua, diakon, bila Tuhan pakai mereka dengan luar biasa sehingga mereka boleh menjadi berkat di dalam setiap pelayanan dan kehidupan mereka. Dan bagi kami seluruh jemaat Tuhan, jemaat GKE Seresot, GKE Pulang Pisau, bahkan seluruh jemaat Tuhan di mana saja berada, biarlah kami senantiasa diberkati, dijaga, dipelihara, dan dilindungi oleh Tuhan. Dan tolong kami selalu Tuhan agar kami menjaga dan memelihara hidup kami dengan baik, dan kami boleh menjalani hidup ini untuk menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.